bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah ya, di siang hari ini mungkin di Kalimantan di daerahnya Mbak Bu Hamda ini sudah pukul 3 ya Bu ya, 3:20 insya Allah 1 menit lagi, dan di daerah yang WIB WIB ya sudah di pukul 2:19 ya. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita tentunya di dalam salah satu kemudahan ya, salah satu fasilitas yaitu Zoom meeting, untuk sama-sama kita bisa men-sharing ya, mendengarkan atau enggak mencari menambah pengalaman dan menambah ilmu kita tentunya sebagai guru-guru yang selalu mempersiapkan diri dan lagi-lagi tidak putus-putusnya belajar ya. Orang yang selalu ke sekolah ya guru ya, dari kecil sekolah sampai nanti tua ya, sampai pensiun tetap sekolah, Masya Allah. Semoga senantiasa kita berharap apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah dan juga mendapatkan pahala jariah ya insya Allah kepada seluruh guru-guru kita. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Guru ya, Bapak Guru dan Ibu Guru yang telah bergabung bersama kita tentunya di dalam webinar kali ini. Ya, tentunya pastinya ketika sudah bergabung adalah kita sudah menjadi para Bapak Ibu guru-guru hebat ya, dikatakan dengan sahabat rumah belajar, karena nantinya kita akan berkenalan lebih dalam lagi terkait portal rumah belajar. Pada webinar yang hari ini diselenggarakan oleh komunitas Sahabat Rumah Belajar 2020. Pemateri kita berasal dari Kalimantan Selatan ya, ada Bu Hamda dan juga ada Bu Dwi Ermayanti dari salah satu sahabat rumah belajar. Wah, udah melambai-lambai tangan. Kita nanti akan langsung sapa dan akan mendengarkan tentunya jauh ya, antar pulau nih, antar provinsi bahkan ya. Insya Allah pasti banyak pelajaran dan pengalaman yang akan kita dapatkan. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi ya, sudah mengorbankan, terima kasih sekali sudah mengorbankan waktu tidur siangnya, tapi alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat ketika kita memanfaatkan setiap menit dan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, dan insya Allah nanti akan kita sebar manfaat ini kepada seluruh ya murid-murid kita dan seluruh guru-guru pendidik-pendidik dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Oke, langsung saja ya, diawali dengan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi adapun webinar kita pada hari ini ya, yang mana sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya webinar kita hari ini akan membahas tentang fitur sumber belajar dan kelas maya dalam inovasi pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu berjumlah 11 orang, dari pendaftar ada 35 orang ya. Kita harap semoga semakin banyak bertambah atau ketiduran ya atau apa, insya Allah siapapun berapapun yang datang dapat manfaatnya ya insya Allah. Jadi hari ini kita akan mengetahui lebih dalam terkait sumber belajar dan kelas maya dalam inovasi pembelajaran. Mungkin di sini pada Bapak Ibu guru hebat ya, sudah tidak asing lagi dengan kata-kata atau dengan sebuah portal yang dikenal dengan rumah belajar ya. Siapa yang tidak tahu atau mungkin bahkan ada yang belum tahu. Nah, justru hari ini kita akan sama-sama mencari tahu apa itu dan bagaimana lebih memanfaatkan secara efektif dan efisien terkait portal rumah belajar ini. Yang mana sekarang mungkin kita lagi galau-galaunya ya. Dunia pendidikan ini sedang diguncang-guncang dengan kondisi ya qadarullah kita sedang menghadapi wabah corona. Tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat kita ternganga ya, bahkan untuk tatap maya seperti ini aja mungkin tidak ada di benak kita dulunya, masa sih komputer bisa muncul orang gitu ya, mungkin tidak ada di bayangan kita bisa melakukan apapun lewat virtual atau dari dunia maya. Namun sekaranglah waktunya, ternyata kita dituntut untuk seluruh guru-guru harus bisa memanfaatkan dunia maya ini ya secara virtual itu untuk belajar, melakukan proses belajar mengajar. Oleh karena itu di sini sahabat rumah belajar ada Bu Dwi dan ada Bu Hamda akan membantu kita semua dalam mengobati kegundahan ya, sedikit kegundahan yang dialami oleh para guru-guru di era pandemi ini. Baik, langsung saja diawali dengan pembahasan tentang fitur sumber belajar yang akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar kita Dwi Ermayanti ya, Bu Dwi Ermayanti, sahabat rumah belajar Aceh. Oke, jadi sedikit kita perkenalkan ya, Bu Dwi Ermayanti ya, tempat tanggal lahir Aceh Tamiang 4 November 1995. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Matematika Universitas Syahkuala. Pasti di sini banyak ya guru-guru
guru-guru matematika ataupun guru-guru yang lainnya. Dan sedikit terkait prestasi beliau ya, memang aktif di Olimpiade Ekonomi, kemudian Olimpiade Matematika, dan juga suka tari dan menulis. Dan juga sekarang beliau sedang menjabat sebagai guru matematika MSN 7 Aceh Timur dari 2019 sampai dengan sekarang. Ya, dan juga beliau pernah menjadi tim kegiatan sosialisasi dan motivasi siswa SMA sederajat 5 Kabupaten Aceh tahun 2018, tentor SBMPTN di bimbingan belajar ya di ALC dan Everos, kemudian tentor bimbingan Olimpiade, guru ekskul karya tulis remaja, guru matematika Alfitian School, guru bidang matematika di SMK SMTI Banda Aceh, dan juga tentor kalkulus dan geometri studi club. Ya, luar biasa tentunya. Kita sama akan mendengarkan langsung pemaparan materi hari ini tentang fitur sumber belajar. Kita sapa dulu Ibu kita ya, narasumber kita Bu Dwi Ermayanti. Apa kabarnya Ibu? Silakan diaktifkan audionya. Oke, baik Bu Rahma. Alhamdulillah kabarnya sehat hari ini. Bu Rahma gimana? Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah semua teman-teman kita juga udah siap ya mendapatkan asupan nih. Wah, lagi lapar-lapar, biasanya lagi lapar pengennya ngantuk ya, tidur. Tapi insya Allah siang ini sama-sama kita sharing ya, Bu Ibu. Jadi semoga makanya kenapa disuruh buka video, semuanya ketahuan nih siapa yang ngantuk. Enggak ya. Supaya bisa sama-sama bisa melek. Jangan sampai nanti lagi di depan laptop ternyata ketiduran ya, nggak sadar. Orangnya menghilang. Oke, ya nanti dipanggil-panggil Bu apa misalnya ya. Ternyata sudah ini ya, sudah di alam lain. Oke, langsung saja Bu Dwi kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali kepada Bu Rahma yang sudah bersedia menjadi moderator acara kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri acara kegiatan webinar hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat, saya Dwi Ermayanti, sekarang mengajar bertugas di MTSN 7 Aceh Timur. Jadi saya dan Mbak Hamdah merupakan peserta pembatik nih Bapak Ibu. Peserta pembatik level 4 yang mana kami ditugaskan untuk berbagi ilmu apa yang sudah kami dapatkan selama pembatik mulai dari level 1 sampai dengan level 4. Jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini bisa menambah ilmu pada Bapak dan Ibu guru sekalian. Baik, jadi langsung saja saya di sini akan share screen. Bentar ya. Sudah nampak screen-nya Mbak Hamdah? Sudah. Nampak Mbak Hamdah? Bu Rahma? Langsung slideshow, Mbak. Slideshow di bawah. Iya, tadi udah ditekan menghilang. Oke. Nah, jadi hari ini kami membahas tentang fitur sumber belajar dan kelas maya. Sumber belajar mungkin saya yang jelaskan dan kelas maya adalah Mbak Hamdah. Jadi alhamdulillah yang mendaftar kemarin ada berkisar sekitar 35 orang. Masya Allah, mungkin ada kendala satu dan lain hal menyebabkan mereka tidak bisa berhadir mungkin pada webinar saat ini. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu apa sih itu pembatik. Nah, pembatik itu merupakan kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Nah, jadi pembatik ini merupakan suatu program yang diadakan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tujuan dari pembatik itu sendiri adalah sebagai program peningkatan Bapak Ibu kompetensi TIK, atau bahasa kerennya guru-guru harus bisa komputer nih di zaman yang serba canggih ini. Nah, jadi mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, jadi pembatik ini sendiri terdiri dari atas 4 level yang sudah kami jalani ya Mbak Amda. Nah, yang pertama ada level literasi yaitu level 1, level 2 itu ada implementasi, dan yang ketiga itu kreasi, dan yang keempat yang sedang kami jalani ini adalah level berbagi. Nah, jadi
yang perlu kami bahas, yang perlu kami berbagi itu adalah tentang portal rumah belajar. Nah, apa sih portal rumah belajar itu sendiri? Nah, portal rumah belajar itu yang pertama adalah portal yang tersedia bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, jadi di dalam portal rumah belajar ini Bapak Ibu tersedia fitur-fitur yang sangat membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, yang kedua, rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Nah, era industri 4.0 itu sendiri merupakan era industri yang memang betul-betul guru itu harus melek tentang komputer. Ya, jadi dituntut guru itu tidak hanya mampu menguasai pedagogik, tapi juga harus mampu menguasai yang namanya TIK. Nah, yang ketiga, di dalam portal rumah belajar ini sendiri, portal ini bisa digunakan atau dimanfaatkan bukan hanya oleh guru, tapi juga bisa oleh siswa, mulai dari PAUD, tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Nah, dan yang lebih penting lagi di dalam portal rumah belajar ini, itu kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, dan tentunya gratis, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih alamat website dari portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu bisa klik atau cari di Google, tulis di websitenya, alamatnya itu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, tampilannya mungkin lebih kurang akan seperti ini. Tampilan yang di sebelah kanan ini adalah tampilan kalau kita mendownload aplikasi rumah belajar yang sudah tersedia di Play Store. Tampilannya ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan sebagainya. Share-nya macet. Nampak Mbak share screen-nya? Tampak. Lanjut. Ya, tapi ini kayaknya macet nih. Kenapa ya? Langsung next. Iya, sepertinya macet. Oh, nggak apa-apa. Mungkin kesalahan dari komputernya. Jadi Bapak Ibu di dalam rumah belajar itu ada terbagi dua fitur. Yang pertama ada fitur utama dan yang kedua ada fitur pendukung. Nah, fitur utama Bapak Ibu bisa lihat ini ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan yang terakhir adalah kelas maya. Nah, sedangkan untuk fitur pendukungnya itu ada buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan edu game. Mungkin macet ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ini fitur utamanya ada sumber belajar, kelas maya, bank soal, laboratorium maya. Sedangkan fitur pendukungnya itu ada peta budaya, buku sekolah elektronik, edu game, pengembangan keprofesian berkelanjutan, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra. Nah, yang akan saya bahas yaitu tentang sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, sumber belajar itu sendiri merupakan fitur yang menyajikan materi atau sebuah fitur yang di dalamnya itu ada materi-materi mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA yang bisa digunakan oleh para siswa dan guru. Tentunya berdasarkan kurikulum yang ada. Jadi di dalam sumber belajar, materi-materinya yang terdapat di dalam sumber belajar itu tentunya ada kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan pembelajarannya itu sudah sangat jelas. Jadi materi ajar yang disajikannya itu pasti secara terstruktur dengan tampilan yang menarik berbentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke sumber belajar tentunya harus melalui sebuah akun. Nah, tampilannya seperti ini lebih kurang Bapak Ibu. Nah, jadi bisa melalui email akun, password, atau kita buat akunnya terlebih dahulu. Atau yang lebih memudahkan Bapak Ibu bisa masuk melalui akun Google. Nah, jadi kalau melalui masuk akun Google itu Bapak Ibu pasti setiap handphone tuh pasti punya lah akun Google-nya. Jadi lebih memudahkan untuk masuk ke
portal rumah belajar ke sumber belajar ini melalui akun Google. Nah, berikut saya coba praktekkan bagaimana masuk ke alamat portal rumah belajarnya ke sumber belajarnya. Nah, sudah nampak ini screen-nya Mbak Hamda? Di stop dulu ini Mbaknya ke Google, ke browser. Iya, Ke browser. ke browser nampak Bu. Yang ini di stop dulu, di stop dulu. Yang ini di stop, kemudian, Oke. nah, yang ini stop dulu, buka browsernya, terus share screen lagi. Buka dulu di laptopnya, terus share screen lagi, iya. Nampak Mbak? Iya. Iya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses fitur sumber belajar itu. Pertama buka dulu nih alamat websitenya di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini juga tertera dengan jelas apa sih itu portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, lihat penggunanya itu sudah ratus ribuan nih. Sudah ada 266 guru dan juga 640.000 siswa yang sudah menggunakan portal rumah belajar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ini fitur utama dari portal rumah belajar itu ada kelas maya, ada sumber belajar yang sudah saya sampaikan tadi, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, saya fokus ke sumber belajar. Nah, Bapak Ibu bisa mencari materi yang diperlukan itu di sumber belajar. Kita coba sekarang ya. Klik di coba sekarang. Kemudian kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, muncul tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan kita belum masuk nih ke akunnya. Jadi coba kita login. Ini login masuknya itu. Nah, saya karena emailnya sudah terhubung, maka langsung masuk ke akun saya ke Dwi Ermayanti. Nah, Bapak Ibu dengan ini terlihat jelas ya, ada video-video pembelajaran yang sudah diupload oleh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa mencari materi yang Bapak Ibu perlukan. Nah, boleh pelajaran apa saja. Nah, jadi sebagai contoh, Bapak Ibu jika mau mencari, saya kasih contoh ini ada tanda pencarian. Misalnya Bapak Ibu mau cari, contoh ya seperti saya, guru matematika, saya ingin mencari tentang materi relasi. Maka saya menuliskan relasi. Terus ke konten, kita tekan filter ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita menekan tombol filter akan keluar nih Bapak Ibu. Kita mau jenis kontennya itu yang seperti apa? Oh, saya mau Bu yang berbentuk video. Maka kita klik yang berbentuk video. Nah, terus jenjangnya apa nih? Bapak Ibu mengajarnya di jenjang apa? Oh, mau cari yang tingkat SD, bisa. SMP, bisa. SMA juga bisa. Jadi karena saya mengajar di tingkat MSen itu setara dengan SMP, maka saya mencoba ke SMP. Nah, untuk kelas, untuk materi relasi ini sendiri itu di kelas 8. Nah, setelah itu, setelah kita pilih ini, kita coba kepilih mata pelajarannya. Biar lebih spesifik, Bapak Ibu. Biar kita tahu pencahariannya nanti lebih khusus. Nah, setelah semuanya sudah kita isi, terus kita tekan tombol cari. Maka dengan sendirinya muncullah materi yang kita inginkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oh, berarti ini sudah ada materi dari sumber belajar tentang relasi himpunan. Bapak Ibu bisa klik di videonya, kemudian akan muncul videonya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat sendiri berapa lama waktunya, siapa pematerinya, terus Bapak Ibu juga bisa lihat yang dibutuhkannya apa-apa saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau download bisa juga nih. Caranya klik tanda 3 yang ada di sini, kemudian tekan download. Maka
uh, video pembelajaran yang Bapak Ibu perlukan, dan dari sumber belajar sudah bisa di-download dan bisa di-share ke para siswanya. Jadi Bapak Ibu, sumber belajar ini sendiri bisa jadi sebagai media Bapak Ibu untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Jadi agar bisa menarik siswa nih Bapak Ibu. Jadi kalau secara tampilannya di sumber belajar ini lebih menarik. Ya, lebih menarik, tujuan pembelajarannya lebih jelas, terus bank soalnya juga ada. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang sumber belajar. Selanjutnya mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hamda bagaimana mengelola kelas maya, yaitu kelas yang dilaksanakan secara jarak jauh. Saya kembalikan ke moderator Bu Rahma. Allah, terima kasih pemaparannya yang luar biasa, Bu Dwi. Ya, terima kasih banyak atas edukasi kita ya untuk sama-sama kita bagaimana sih memanfaatkan sumber belajar itu dengan baik. Ternyata mungkin yang kita anggap selama ini sumber belajar itu gimana sih? Emang apa cuman tulisan-tulisan aja? Oh, ternyata banyak ya. Apa aja segala materi, baik audio, video, bahkan dari semua pelajaran. Dan justru kita juga ternyata bisa sharing ya, Bu Dwi ya. Ternyata kita bukan hanya bisa mengambil, justru kita juga bisa memberi ya, bisa men-sharing, mengupload hasil-hasil kita atau bahan-bahan ajar ke portal Rumah Belajar, khususnya di fitur sumber belajar. Luar biasa sekali. Nanti pasti ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Kita tahan dulu, nanti di akhir setelah pemaparan dari Bu Hamda kita akan buka sesi pertanyaan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua. Ya, memasuki materi yang kedua di sini tentang kelas maya. Sebelum itu tentunya masih sama ya, tadi sama Bu Dwi kita udah sama-sama kenal. Bu Dwi orang mana? Oh, rupanya orang Aceh Timur. Nah, kalau Mbak Hamda sendiri ini dari mana ya? Biar makin sayang, nanti ternyata kita masih bisa sharing-sharing terkait bagaimana kondisi pembelajaran dan yang lain sebagainya. Langsung saja. Di sini nama lengkap Mbak Hamda ada Siti Hamda ya, dan juga beliau telah menyelesaikan pendidikannya terakhir yaitu S2 di Stipan, S1-nya di Uniska pada tahun 2003 dan S2-nya pada tahun 2010. Adapun pengalaman belajar ya, pengalaman mengajar beliau luar biasa sekali ya, Masya Allah. Dari mulai sampai sekarang beliau mengajar bertugas di SDN 1 Landasan Ulin Barat Banjarbaru. Kemudian sampai 2012 sampai 2017 di SDN 3 Syamsuddin Nur Banjarbaru. Kemudian dari 2010 sampai 2012 di SDN Landasan Ulin Timur 7 Banjarbaru. 2001 sampai 2010 SDN Batuah 2 Kota Baru. 1999 sampai 2001 di SDN Kandangan Utara 3. 96 sampai 99 di Kandangan Kota 3 dan 94 sampai 96 di Sungai Besar 2 Banjarbaru. Mungkin asing ya bagi orang-orang Aceh, Banjarbaru. Di mana tuh tempatnya? Oke ya, ada di Kalimantan. Jadi dan juga beliau banyak sekali memperoleh prestasi. Dan Masya Allah setiap tahunnya ya dari 2006, 2011, 2012, 2014 awalnya beliau selalu aktif ya mengikuti seleksi guru berprestasi nih dari mulai 2006, kemudian di 2011 juga guru prestasi ada meraih 4 ya, ada juara 1 prestasi di Provinsi Kalimantan Selatan, juara 2, juara 1 anugerah konstitusi guru PKN, Masya Allah. Kemudian di 2012-nya beliau juara 2 nasional Forum Ilmiah Guru. Kemudian di 2014-nya juara 1 Kepala Sekolah Berprestasi Kota Banjarbaru. Ya, dan sampai 2015 juga guru teladan Angkasa Pura Airport dan juga mengikuti seleksi pertukaran guru ke Korea. Wah, ini kayaknya harus banyak-banyak ya kita curi ilmu dari Bu Hamda. Dan juga di 2016 masih tidak berhenti ya menjadi guru kepala sekolah berprestasi setiap tahun sepertinya. Oke, kemudian di 2017 juga masih menjadi kepala sekolah berprestasi di Landasan Ulin ya. Dan juga di 2018 juga masih menjadi kepala sekolah berprestasi Banjarbaru. Dan di 2019 beliau jalan-jalan nih ya, jalan-jalan ke Singapura ya. Masya Allah, pengiriman kepala sekolah ke sana.
dan juga juara 1 kepala sekolah berprestasi lagi, Masya Allah. Semoga dan beliau tentunya aktif ya di berbagai organisasi. Baik, pastinya nggak sabar ya menunggu pemaparan dari Bu Hamda terkait kelas maya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Terima kasih Bu Rahmawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya, hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua walaupun tatap maya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah tali silaturahim kita, yang konon kabarnya kita mempererat silaturahim itu yang pertama menambah rezeki. Nah, yang kedua itu kalau kita menyambung silaturahim itu kita tambah awet muda katanya. Nah, benar-benar Pak. Selalu senyum, kita selalu senyum. Dan yang ketiga itu tambah panjang umur Bapak Ibu, karena nama kita akan disebut terus nih, disebut terus nama kita walaupun kita sudah tidak ada disebut. Bapak Ibu, saya aslinya dari Kalimantan Selatan, khususnya kalau lahirnya di Kota Kandangan 47 tahun yang lalu. Jadi udah hampir setengah abad lah. Jadi saya peserta tertua mungkin se-Indonesia nih peserta tertua. Jadi seperti Bu Bu Dwi ini seumuran anak saya sebenarnya. Jadi anak saya. Seumuran anak saya. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita tanamkan di dalam hati kita bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Usia itu hanya angka saja. Tetapi belajar, bukankah kita diajarkan belajar itu mulai dari lahir sampai kita menuju liang lahat harus belajar. Dan juga Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa sebenarnya kita ini seorang guru itu harus menjadi seorang pembelajar. Karena akan terasa aneh rasanya kalau kita meminta peserta didik kita, anak-anak kita untuk belajar, tapi kita sebagai seorang guru tidak belajar. Kan aneh. Nah, jadi kita harus menjadi seorang pembelajar. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen. Tidak banyak yang slide saya tidak banyak, sekitar 6 slide lah. Tetapi mudah-mudahan ini bisa memperkaya kita semua. Nah, Bapak Ibu, judulnya hari ini saya Solusi Cerdas PJJ di Tengah Pandemi. Nah, jadi mulai awal tahun kemarin ya, dimulai di bulan Maret kemarin kita sudah dihebohkan dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga mau tidak mau semua tatanan kehidupan kita berubah. Nah, termasuk tatanan pembelajaran kita. Kita tidak pernah terpikir bahwa kita akan mengajar di rumah, anak-anak di rumahnya sendiri, kita di rumah kita sendiri, atau kita di sekolah, anak-anak di rumah, tidak pernah terpikir pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, pandemi yang diciptakan Tuhan, ini kan segala hal baik obat, penyakit itu diciptakan Tuhan, itu adalah tantangan bagi kita semua. Tetapi kita harus yakin bahwa di tengah tantangan itu pasti kita ada peluang di sana. Dan mari kita menjemput peluang-peluang yang ada di tengah tantangan itu. Nah, Bapak Ibu, untuk tantangan ini jangan takut. Jadi siapa yang takut ya? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi supaya tidak ngantuk, ayo kita dengar sama-sama sedikit ice breaking dulu. Aku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah. Aku kata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha.
Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya aku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus tekadkan di dalam hati kita, kita bisa. Karena Bapak Ibu, menurut Mas Menteri kemarin di tengah pandemi ini, kita sebagai seorang guru mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus meningkatkan kompetensi kita di dalam penguasaan IT, penggunaan teknologi informasi. Jadi harus kita kuasai itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang ada dari kawan-kawan kita yang, aku kada bisa, aku nggak bisa nih, pakai aplikasi ini nggak bisa, susah, macam-macam lah alasan. Tetapi Bapak Ibu, itu hanya penguasaan teknologi itu hanya pembiasaan, hanya kebiasaan. Masih ingat ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kita semua masih menggunakan HP yang hanya bisa SMS dan telepon, masih bisa itu, hanya bisa itu. Nah, ketika kita beralih ke Android, kita kan jadi gagap nih, yang mana, pencet yang mana untuk untuk telepon, pencet yang mana, klik yang mana, kita masih bingung. Tetapi lama-kelamaan kita terus belajar, kita terus utak-atik HP yang kita punya, akhirnya bisa. Sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan HP Android tersebut. Nah, begitu juga dengan teknologi lainnya Bapak Ibu. Hanya pembiasaan. Jadi kita membiasakan diri dengan teknologi. Karena apa? Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak terus belajar, kita tidak terus mencoba, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Karena pernah Bapak Ibu mendengar menurut ustadz-ustadz, ulama-ulama kita bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kan begitu ya? Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita yang luar biasa. Hari ini kita menekatkan di dalam hati kita bahwa aku bisa menjadi guru yang dirindukan siswa. Harus ya. Kemudian aku bisa menjadi guru yang menjawab tantangan pandemi COVID-19. Dan aku bisa menjadi guru yang selalu berinovasi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin melihat Bapak Ibu menuliskan, nanti saya kirim di chat, di kolom chat untuk Mentimeternya, aku bisa menjadi guru yang seperti apa. Nah, sebentar ya, saya kirim dulu di Menti chatnya. Bentar, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya kirimkan ininya, langsung Bapak Ibu klik, langsung dituliskan 2-3 kata saja. Ayo. Itu klik di kolom chat sudah saya tuliskan untuk Mentimeternya, silakan diklik. Kemudian dituliskan, nanti saya share screen tulisan yang sudah Bapak Ibu tulis. Nah, ayo ditulis Bapak Ibu. Luar biasa. Ada yang ingin menjadi guru menyenangkan, ada ingin menjadi guru yang teladan, ada aku bisa menjadi guru yang ikhlas. Amin, alhamdulillah. Ayo, yang lain. Wah, mantap, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan di siang hari ini doa-doa kita, harapan-harapan kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Silahkan Bapak Ibu lagi yang lain.
Nah, ternyata Bapak Ibu dari tayangan yang sudah kita Bapak Ibu tulis ini yang paling besar yang mana ya kira-kira? Menyenangkan. Iya, Bapak Ibu. Kita harus menjadi ada tambah lagi. Wah, luar biasa. Tambah lagi. Iya, Bapak Ibu, kita menjadi guru harus menjadi guru yang menyenangkan. Karena apa? Karena kalau kita menyenangkan, anak-anak senang. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, itu pesan yang ingin kita sampaikan, pelajaran yang ingin kita sampaikan, itu akan masuk ke dalam hati mereka. Jadi kalau menurut saya, itu mengajar itu dari hati. Karena akan sampai ke hati. Nah, jadi dari hati ke hati ceritanya. Ditulis Bapak Ibu. Tolong di mute suaranya ya Bapak Ibu ya, mohon. Iya. Terima kasih. Iya, kita stop dulu untuk yang ini, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu apa yang Ibu tuliskan, Bapak Ibu tuliskan hari ini ingin menjadi guru yang menyenangkan, ingin menjadi guru yang kreatif, ingin menjadi guru yang profesional, ingin menjadi guru teladan, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, selama BDR kemarin, dari bulan kita tahun pelajaran baru, awal ajaran baru, dari bulan Juli, sampai sekarang di bulan September, di akhir bulan September, media apa sih yang Bapak Ibu gunakan? Nah, ini kita lihat lagi di mentinya, Bapak Ibu menggunakan media apa? Bapak Ibu tulis lagi nih di mentinya nih. Biar kita semua tahu, siapa tahu nanti menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu lainnya. Nih, ditulis lagi. Bapak Ibu klik aja yang sudah saya kirim di kolom chat, kemudian Bapak Ibu tulis di sana 1-2 kata sampai 3 kata kayaknya yang lebih bisanya di sana. Kemudian nanti saya share screen lagi. Ya, bentar saya share screen lagi. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis, kita lihat nih media apa, siapa tahu menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang ada di sini nih, yang sudah hadir di sini. Oh ternyata Ibu ini, misalnya Ibu Rianti pakai media ini, oh Ibu Cut Nirawati pakai media ini. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu memakai media apa. Nah, wow, ada WhatsApp, ada Google Classroom, ada YouTube, ada WA, oh ya. Ada Blogspot, wah luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bermacam-macam dari itu, ada yang misalnya Google Classroom iya, WhatsApp iya, YouTube iya, wah luar biasa Bapak Ibu. Saya senang melihat guru-guru muda yang penuh semangat, penuh inspirasi, menjadi inspirasi bagi kawan-kawan lainnya. Saya senang, sangat luar biasa. Ya, oh berarti yang paling besar nih YouTube. Wah, jadi YouTuber semua ternyata nih Bapak Ibu guru hebat di sini. Wah, jadi YouTuber luar biasa. Iya, kita stop dulu yang ini Bapak Ibu. Ternyata ya dari semua yang dijawab ini yang paling besar ini YouTube ya, YouTube. YouTube bisa diambil dari YouTube yang sudah ada ataupun bikin sendiri kemudian diupload di YouTube pribadi. Wah, itu sangat luar biasa juga. Nah, jadi Bapak Ibu bermacam-macam ya media yang Bapak Ibu gunakan selama BDR kemarin. Tetapi Bapak Ibu pernahkah mendengar tentang yang namanya kelas maya? Pernah nggak? Nah, kita lihat. Yuk.
Yuk kita kenalan dengan kelas maya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi tadi bahwa di portal Rumah Belajar itu ada macam-macam nih fiturnya. Ada sumber belajar, ada kelas digital, ada laboratorium maya, kemudian ada bank soal. Nah, sekarang kita kenalan dengan kelas maya. Yuk, kita mulai yuk kenalan yuk Bapak Ibu dengan kelas maya. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sekolahnya sudah terdaftar di kelas maya. Nah, kalau belum, saya bisa bantu mendaftarkannya. Nah, nanti di kolom chat bisa Bapak Ibu tulis nama sekolah dan NPSN-nya. Saya bisa bantu daftarkan kalau belum. Kalau sudah lebih bagus lagi. Ini contohnya nih, kemarin ada dari Sanawiyah 3ND. Dari NTT, Kabupaten ND. Kemarin ada beliau minta daftarkan. Nah, jadi ini. Yang pertama, untuk mengakses kelas maya, kita mengetik dulu di browser itu belajar.kemdikbud.go.id. Saya bacakan dulu ya, nanti kita Bapak Ibu bisa lihat prakteknya seperti apa. Yang kedua, Bapak Ibu bisa klik kelas maya lalu login nih untuk penyelenggara tambah kelas kelola guru. Sekarang kita lihat bagaimana sih kelas maya itu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu di mesin pencarian itu, Bapak Ibu mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, langsung Bapak Ibu klik. Maka tampilannya nanti akan, kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Tapi kalau di HP, mungkin tampilannya tidak ada gambar ini, bisa juga langsung tulisan. Nah, jadi kalau kita mengetiknya belajar.kemdikbud.go.id, ini kita akan masuk ke portal Rumah Belajar. Sekarang kita lihat di sini, ada tadi fiturnya sudah disampaikan juga oleh Bu Dwi. Ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, sekarang ayo kita kenalan dengan kelas maya. Seperti apa sih kelas maya? Ayo kita lihat, kita coba sekarang. Nah, Bapak Ibu, di sini di kelas maya ini, sebelum kita masuk ke kelas maya ini, untuk dapat masuk ke kelas maya ini, kita harus login dulu sebagai penyelenggara. Nah, bagaimana caranya? Kita daftar dulu di sini. Nah, ini daftarnya, bisa daftar sebagai penyelenggara, ini sekolah, nama sekolah dan NPSN-nya harus terdaftar di sini. Nah, Bapak Ibu guru bisa mendaftar juga sebagai guru. Nah, nanti kita untuk daftar sebagai siswa nanti sambil jalan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau belum terdaftar sebagai penyelenggara, kita daftar juga bisa sebagai guru. Nah, kebetulan saya penyelenggaranya sudah ada nih. Nah, saya cari di sini SD saya ya. SDN 1 Landasan Ulin Barat, kita cari. Ada nari. Kalau bisa, satu orang bisa pianika, jangan pianika aja, belajar bendera. Nah, Bapak Ibu, nih kebetulan masih ada trouble di rumah belajarnya. Kita lihat di sini di login, kita langsung login. Nah, ini saya sudah mendaftar di sini sebagai guru. Coba kita lihat dulu di sini masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu, di sini tampilannya seperti ini untuk kelas kita. Ini nama kita. Kemudian bisa Bapak Ibu edit profil, bisa diganti nih fotonya
bikin sini foto Bapak Ibu yang paling cetar membahana di sini supaya murid-muridnya tertarik. Oh, kelasku ibu gurunya yang ini. Oh, kelasku ibu gurunya yang bapak gurunya yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa tambah kelas. Coba Bapak Ibu bayangkan seandainya Bapak Ibu punya, kan ada yang guru SMP nih, ada yang MTS ya, setingkat SMP. Kan satu kelas itu bermacam-macam nih mata pelajarnya. Nah, murid kita, siswa kita itu akan kebanyakan grup kalau kita satu-satu grupnya. Misal di kelas 7A, misal di kelas 7 ada grup bahasa Indonesia, ada grup matematika, ada grup bahasa Inggris. Nah, satu kelas, satu orang siswa itu mungkin ada 5 sampai 7 grup di WA-nya. Jadi bingung dia nanti. Nah, kalau di sini, di kelas Maya ini cuma satu aja Bapak Ibu. Nah, misal nih Bapak Ibu judul kelasnya kelas 7 atau kelas 5 ya, kelas 5 misalnya kalau untuk SD. Nah, di sini kita nih membuat kelas. Deskripsi singkatnya misalnya kelas hebat misalnya. Nah, kemudian deskripsi panjangnya kelas yang berkarakter misalnya. Nah, kita lihat di sini kategorinya apa. Misalnya, kategorinya karena di sekolah dasar itu adalah guru kelas, maka kita cari di sini guru kelas. Nah, di sini banyak Bapak Ibu, ada macam-macam ya, ada guru. Nah, ini guru kelas. Nah, kita misalnya di sini kelas 5. Nah, ini kelas 5. Nah, misalnya ini pembelajarannya bisa kita atur Bapak Ibu pembelajarannya. Kalau di sini kan contohnya tanggal 7 Oktober 2020 sampai tanggal 4 November 2020. Nih bisa kita atur di sini nih tanggalnya. Bapak Ibu mau masuknya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, bisa. Nih masuknya tanggal mulainya misalnya tanggal 15 Oktober, bisa Bapak Ibu. Kemudian selesainya karena cuma 1 minggu, nah 15 berarti masih ke Oktober, cuma 1 minggu aja. 22 Oktober bisa nih kita setting seperti ini, kita atur seperti ini. Nah, untuk kata kuncinya kita bikin kata kunci yang mudah diingat dengan 1, 2, 3, 4 misal. Nah, kita simpan. Nah, kita simpan Bapak Ibu. Tunggu sebentar prosesnya menyimpan. Nah, sudah ada Bu, Bapak Ibu nih kelas kita, kelas 5 yang saya tadi. Mohon maaf Ibu, suaranya bisa di-mute. Nah, di sini ada kode akses ya Bapak Ibu ya. Bentar Ibu. Suaranya bisa di-mute Bu. Ya. Nah, ini ada kode akses. Nah, kode akses ini bisa nih di sini, kliknya di sini berarti salin. Nah, di sini kode akses ini yang akan kita bagikan dengan guru dengan siswa kita. Dengan siswa kita nih, kode akses. Jadi nanti siswa kita di kelas 5 tadi akan masuk dengan kode ini. Nah, ini gambar ilustrasinya terserah Bapak Ibu mau gambar ilustrasi apa. Misalnya saya pengen gambar ilustrasinya, sebentar saya cari. Misalnya gambar kopi misalnya. Nah, bisa Bapak Ibu. Langsung. Nah, di sini Bapak Ibu ada judulnya kelas 5, kemudian deskripsi singkatnya tadi kelas hebat, deskripsinya tadi yang berkarakter. Kita tulis sendiri di sini apapun yang kata-katanya bisa memotivasi anak-anak kita, siswa kita, peserta didik kita. Di sini bisa Bu tuliskan tujuannya. Pembelajaran Ibu, Bapak Ibu apa sih? Nah, misalnya tujuannya siswa dapat
membaca puisi misalnya. Nah, sasarannya apa tadi? Kelas 5 misalnya. Nah, mata pelajarannya apa? Kita cari sini mata pelajarannya. Karena tadi kita tentang puisi, lalu bahasa Indonesia kita cari. Nah, bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ada gurunya. Gurunya saya sendiri. Bapak Ibu bisa men-tag guru lain. Tetapi syaratnya guru lain harus sudah terdaftar. Nanti kita lihat daftarnya seperti apa. Nah, ini tadi tanggal mulainya, kemudian kata kuncinya ini. Nah, untuk penilaian, Bapak Ibu, nih ada beberapa nilai nih. Misalnya siswa kita di kelas kita di forum diskusi, apabila siswa kita aktif di forum diskusi, maka kita beri nilai 10%. Nah, apabila lagi siswa kita aktif di kelas maya, nah di kelas yang kita misalnya aktif mengakses, kemudian mengabsen dan lain sebagainya, kita masukkan lagi nilai 10%. Jadi Bapak Ibu walaupun jadi tidak langsung biasanya kan kalau kita nilainya cuma nilai tugas. Nilai tugas apabila tidak mengerjakan nilai tugas maka tidak ada nilai. Nah, sekarang di kelas maya tidak ada per item yang dinilai. Jadi tidak merugikan siswa. Dia aktif aja misalnya bertanya satu kali aja bertanya, kita beri nilai misalnya 10 atau 5 atau 3, pokoknya maksimalnya 10%. Nah, kalau ada modul dan ada tugas di modul itu, dan anak-anak bisa mengerjakannya, maka kita beri nilai juga 10. Ini misal aja ya, Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri nilai-nilainya. Nah, kemudian ketika anak mengerjakan tugas akhir, maka nilai kita beri nilai 20 misalnya, 20%. Nah, kalau ada kuisnya tidak? Nah, kalau ada kuis kita beri lagi nilai 20 misalnya. Nah, kalau ada ujian akhirnya kita beri nilai 30. Akhirnya nilai anak semuanya 100 nih Bapak Ibu, 100. Jadi semisal nih anak tidak ikut, nilai di forum nggak ikut, tapi di kelas maya dia ikut. Modul tidak mengerjakan, tugas akhir tidak mengerjakan, kuis tidak mengerjakan, tapi di ujian akhir dia mengerjakan. Nah, ujian akhir dengan di kelas, karena otomatis kan dia harus mengakses kelas nih, 10% tambah 30, berarti 40 nilainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa menuliskan KKM kita. Berapa sih nilai KKM kita? Misal 70 nilai KKM kita. Kita simpan di sini, Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu simpan. Klik simpan. Tuh, data berhasil diupdate. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kelas. Bagaimana sih mendaftar menjadi guru? Ayo kita lihat lagi. Tadi kan sebagai penyelenggara, ini di dalamnya seperti ini. Penyelenggara itu dari sekolah. Kalau sekolah Bapak Ibu belum terdaftar sebagai penyelenggara, ayo saya bersedia membantu mendaftarkannya. Kita lihat bagaimana mendaftarkannya, kita klik kelas maya. Nah, kelas maya, Bapak Ibu, kita lihat daftar. Nah, di sini tadi kan sudah nih daftar sebagai penyelenggara. Nah, ini tugas Bapak Ibu adalah mendaftar sebagai guru. Nah, bagaimana mendaftar sebagai guru di kelas maya? Kita klik aja di sini nih. Klik di sini. Nah, ID usernya, terserah Bapak Ibu mau apa ID usernya. Kalau saya tadi karena sudah banyak di sini ID user, jadi yang berbeda dari ini, maka di sini saya tadi Hamdah ST. Nah, ID usernya apa? Kemudian nama Bapak Ibu, nama lengkap di sini ditulis. Deskripsi tentang Bapak Ibu apa? Selalu tersenyum misalnya, suka warna pink misalnya, terserah Bapak Ibu mau tulis apa deskripsinya di sini.
Passwordnya yang bisa, yang mudah Bapak Ibu ingat passwordnya. Konfirmasi password ini adalah password yang sudah Bapak Ibu tulis di sini tadi, dituliskan kembali di sini nih. Dituliskan kembali. Nah, ini di sini nomor identitas, ini nomor KTP. Udah punya KTP kan? Udah di atas 17 tahun semua nih Bapak Ibu nih. Kalau saya dah KTP seumur hidup. Nah, ini alamat nih, alamat Bapak Ibu bisa dituliskan juga di sini, alamat email, kemudian kontak. Nah, kontak. Nah, Bapak Ibu syaratnya Bapak Ibu untuk mendaftar menjadi guru di kelas Maya, sekolah Bapak Ibu harus terdaftar dulu sebagai penyelenggara. Nah, di sini bisa ditulisnya agak lama di sini tadi, mencari sekolah sendiri agak lama di sini. Agak lama karena akses ke sananya rebutan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau di kabupaten, kalau Bapak Ibu sekolahnya SD, tempatnya di SD kabupaten, di sini Bapak Ibu cari, dipilih daerah tingkat 2. Kalau provinsi, maka daerah tingkat 1. Nanti ada pilihan kotaknya, kabupatennya di bawah. Nah, ini sudah Nah, kalau di sini langsung saja saya tuliskan di sini, nih, agak lambat di sini menuliskannya. Karena aksesnya tadi nih sudah ada muncul, tinggal mencari aja kalau sudah terdaftar. Nah, di sini daerah tingkat 1 apa tingkat 2, karena saya ada, nah SDN 1 landasan. Harus sabar Bapak Ibu, karena kan sistem ini yang membaca. Jadi jangan cepat menyerah. Nanti wah ini lama katanya, lama ini nih, cepat menyerah jangan. Pantang tuh, Pak, cepat menyerah itu pantang bagi harus menjadi pantang bagi kita. Nah, ini dicari nanti sekolahnya, nih kebetulan masih susah, nanti ya di saya sekolahnya SDN 1 Landasan Barat. Nah, kemudian di sini wilayahnya kita pilih lagi. Nah, nih sudah ada Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, nah macam-macam di sini. Nah, kemudian ini captanya harus Bapak Ibu tuliskan persis sama dengan yang ini. Kalau Bapak Ibu tidak begitu kurang yakin dengan capta yang ada, Bapak Ibu bisa coba yang lain. Nah, supaya lebih nampak misalnya, oh aku ini rasanya apa C apa A. Nah, kurang yakin, Bapak Ibu coba lagi yang lain, yang mana sampai Bapak Ibu yakin captanya untuk menuliskannya di sini. Lalu daftar di sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di satu kelas itu, misalnya di kelas 5 tadi bisa masuk semua guru yang ada di sana. Semua guru yang ada bisa masuk, ada guru kelas, ada guru agama, ada guru PJOK, ada guru muatan lokal, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi anak-anak hanya satu aksesnya tidak terlalu berat HP membuka akses terlalu banyak. Karena Bapak Ibu kita sendiri kalau di HP kita terlalu banyak grup, kadang-kadang agak error nih, loadingnya lama di HP kita. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat nih lagi gimana sih mendaftar sebagai siswa. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ketika kita ingin mendaftarkan siswa, tentunya wah siswa saya di kelas 7 misalnya untuk yang SMA, SMP atau MTS di kelas 7A ada 20 orang, di kelas 8 ada 30 orang, di kelas 9 ada 30 orang. Lumayan banyak, susah. Nah, triknya seperti ini Bapak Ibu. Kita beri tugas nih anak-anak. Tadi kan kita sudah punya akses nih untuk di-share ke anak-anak. Kita share, anak-anak, hari ini tugasnya anak-anak membuka kelas Maya dengan alamatnya ini, kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini anak-anak itu ada daftar sebagai siswa. Nah, daftar tugasnya anak-anak harus
bisa mendaftar sebagai siswa. Nah, ini daftar sebagai siswa di sini. Nah, ini ID usernya itu terserah anak-anak supaya cepat diingat, mudah diingat. Namanya siapa anak-anak kita, kemudian passwordnya apa, dia yang sendiri yang punya. Nah, kalau sudah anak-anak bisa screenshot dan kirimkan ke tempat Bapak atau Ibu guru. Bapak Ibu guru akan beri nilai 100. Nah, kan mudah. Kita tidak sulit kan? Kalau kita yang memasukkannya luar biasa menyita waktu, kemudian kita juga mengingat-ingat, oh, ID user si A, si Ahmad ini, ID user si Dewi, si ini, bingung jadinya kita menulisnya. Nah, jadi ketika anak-anak mengakses sendiri, kemudian mendaftar sendiri, yang pertama mereka langsung praktek, bisa langsung ingat, dan mereka bisa langsung masuk kelas. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Nah, tetapi tadi diulang lagi, bahwa ketika mendaftar sebagai guru dan sebagai siswa, untuk bisa mendaftar, sekolah Bapak Ibu harus terdaftar sebagai penyelenggara. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekilas tentang kelas maya tadi. Nah, kita share lagi tentang kelas maya. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu kemarin ada Sanawiyah 3 ND, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur yang minta daftarkan, sudah saya daftarkan. Nah, tadi ada ada ID user, ada passwordnya nih. Tadi tambah kelas sudah ya, tambah kelola guru, kelola siswa juga sudah. Nah, Bapak Ibu, untuk di kelas maya itu sendiri, Bapak Ibu bisa langsung link ke sumber belajar. Nah, kan kadang-kadang kita nih kehabisan bahan. Oh, hari ini belajarannya tentang elektrolit nih. Kalau yang SMP ya, elektrolit. Susah nih nyari bahannya seperti apa. Kalau kita punya kelas maya, kita langsung link ke sumber belajar, langsung kita cari elektrolit. Nah, ini nanti sumber belajarnya ini ya, bahan untuk kalian pelajari ini ya. Nah, jadi kan mudah langsung link ke situ. Nah, dan Bapak Ibu tentunya sekarang sudahkah Bapak Ibu dapat kuota internet dari Kemdikbud? Sudah ya? Yang 42 GB itu, 5 GB itu umum, 37 GB itu untuk akses ke rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, sangat sayang 37 GB itu tidak digunakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena lumayan besar nih 37 GB, tapi itu tidak bisa diakses kemana-mana. Kalau misalnya 37 GB nanti nonton drama Korea, wah nggak bisa, harus aksesnya ke rumah belajar atau ke TV edukasi atau ke radio edukasi, harus ke sana. Kalau nggak dipakai nggak terpakai, tapi nanti di akhir bulan atau nanti kan di SMS-nya itu ada kan sampai tanggal berapa habisnya, terbakar habis dan sayang nggak digunakan. Nah itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu, sedikit aja saya. Nah Bapak Ibu, di akhir yang saya bicarakan, saya ingin tahu nih harapan Bapak Ibu itu apa? Harapan Bapak Ibu sekarang apa? Nah, harapannya ya. Harapan Bapak Ibu sekarang apa? Sekarang saya tuliskan. Bapak Ibu tulis lagi nih di Menti nih, harapan Bapak Ibu apa? Ini saya kirim lagi di kolom chat. Harapan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tulis. Harapan Bapak Ibu apa? Kita share screen lagi harapannya. Sudah thank you aja.
Nah, kita lihat share screen-nya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, kita lihat dulu share screen Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu apa? Saya share screen sebentar, saya buka dulu. Harapanku. Nah, Bapak Ibu, ini harapan Bapak Ibu, harapan kita semua. Pandemi cepat berlalu, belajar dengan siswa secara normal, jadi guru profesional, luar biasa ya harapan-harapan kita, doa-doa kita, mimpi-mimpi kita. Ini menjadi sebuah cita-cita. Tapi untuk katanya cita-cita itu berawal dari mimpi ya, dari mimpi. Tetapi kita untuk mewujudkan mimpi itu kita harus bangun, berdiri, bergerak. Karena manusia diciptakan Tuhan itu selalu bergerak. Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu sudah membuat harapan-harapan yang indah. Mudah-mudahan harapan-harapan kita di sore hari ini bisa terwujud dengan doa dan kerja keras kita, kerja cerdas kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi pencerahan bagi Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Tertampar-tampar dengan kata-kata aku bisa ya. Jadi memang harus mindsetnya jangan menyerah, aku bisa ya Bu Hamda ya, Masya Allah, untuk menghadapi pandemi gini. Kalau gurunya aja lemah gimana, kalau gurunya aja nyerah gimana muridnya ya. Nanti yang menghadapi ini justru mereka harusnya betul-betul dikawal sampai keadaan kembali normal, insya Allah sesuai harapan Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah, terima kasih sekali Bu untuk pemaparannya. Insya Allah kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita terima pertanyaan via chat dan juga via raise hand. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh angkat tangan dan silahkan dibuka mikrofonnya, kami persilahkan. Dan juga ini sudah ada masuk Bu Hamda dan juga Bu Dwi untuk pertanyaan dari Bu Eva Deliana ya, kita bacakan. Silakan. Ya, di sini izin tanya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapat jawaban dari admin setelah kita mendaftar sebagai penyelenggara? Dan bagaimana cara kita tahu bahwa kelas yang kita buat sudah disetujui atau di-approve? Oke, baik, silahkan. Gimana, langsung dijawab Bu Rahma? Iya, boleh Bu. Ya? Oh ya. Terima kasih Bu Deliana. Ibu Deliana, dari mana ya Ibu Deliana ya? Dari Kalsel apa dari Aceh nih? Dari Aceh Bu. Ketika kita mendaftar di rumah belajar sebagai penyelenggara, pengalaman saya yang dulu, yang saya mendaftar itu sekitar 2-3 hari baru di-approve. Nah, tetapi kalau pengen cepat nih, ini kebetulan nih ada jalur tolnya. Kenapa jadi jalur tol? Karena kan kita nih tergabung di setiap provinsi itu ada 30 peserta level 4. Nah, di setiap grup itu ada pihak Pusdatin, sehingga ketika kita mendaftarkan, Pak, ini didaftarkan dari SD ini atau SMP ini atau sekolah ini, tolong di-approve ya. Dengan tidak begitu lama, dengan hitungan, kalau beliaunya siap, dengan hitungan menit sudah aktif kelas kita. Nah, jadi begitu Bu. Kalau kita mendaftar sendiri bisa 2-3 hari baru bisa di-approve. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana tahu kalau kita sudah disetujui atau di-approve? Kita cari penyelenggara. Di bagian penyelenggara kita cari sekolah kita. Kalau belum ada berarti belum di-approve-nya. Ya, begitu Bu Deliana. Masya Allah, terima kasih Bu Mungkin Hamda. Bu Rahma mau menambahkan sedikit boleh?
Oke, silakan Bu Dwi. Oke. Ya, jadi pengalaman kami juga nih Bu, di sekolah kami MSN 7 kan belum pernah terdaftar juga sebelumnya sebagai di kelas maya. Jadi pada saat kami mendaftar memang tidak tertera sekolahnya. Jadi harus terdaftar sekolahnya dulu di bagian penyelenggara seperti Mbak Hamda bilang tadi. Nah, diterimanya itu kalau nggak salah berapa hari ya Bu Rahma? Seharian ya kita? Iya, Esoknya kita baru diterima nama MSN 7 kita ini baru diterima sama pihak mereka. Jadi pas besoknya baru kami bisa menggunakan Kelas tutur kelas mayanya gitu. Jadi Jadi ternyata tergantung bagaimana pihak panitia atau pusdatinnya mengapprove-kannya gitu. Oke, dan ternyata kehadiran sahabat-sahabat rumah belajar di sini juga membantu ya, sangat-sangat membantu untuk dari jalur cepat nih, kata Bu Hamda tadi. Jadi ada jalur tikusnya. Jadi kalau sekarang bisa daftar, jadi langsung aja ke SRB-SRB-nya nih, sahabat rumah belajar Aceh ada 30 orang, yang di Kalimantan ada 30 orang. Apalagi pastinya kita punya kontaknya, jadi langsung dimanfaatin SRB-nya untuk bisa disegerakan di approve ya, sehingga kita memanfaatkan kuota gratis tadi, kata Bu Hamda ya, lagi bertahap juga, kata Bu Dwi tadi proses pemberiannya, kita doakan semoga sampai, dan juga sehingga kita juga bisa menikmati nikmatnya ya, asyiknya belajar bersama portal rumah belajar. Oke nih Bu Hamdan dan Bu Dwi, juga ada pertanyaan baru dari Kalimantan Selatan nih, dari Pak Eka. Bu Eka atau Pak Eka ya, kadang-kadang nama Eka ada ibu ada bapak. Oke, untuk kelas maya, untuk tugas biasa bisa di-share keluar apa harus internal rumah belajar saja? Kemudian kalau sebagai penyelenggara apa hanya admin saja yang bisa berkontribusi? Oke. Ada dua nih ya. Bu Dwi dulu silakan jawab Bu, nanti saya nambahkan. Oke, yang untuk kelas maya tugas di share keluar ini maksudnya tugas dari portalnya kita share keluar atau dari keluar bukan ke Iya, dalam apa gitu ya? bisa dipakai di rumah belajar aja mungkin gitu ya, Pak atau Bu Eka ya. Nanti kalau ada kesalahan paham dari pertanyaannya boleh dibuka mikrofonnya atau Bapak boleh chat lagi. Oke, untuk sementara mungkin pemahamannya gitu ya. Kalau misalnya kelas maya tugasnya tuh apa boleh kita share keluar atau memang pemakaiannya hanya di rumah belajar aja? Ya, seperti yang Bu Hamdah tadi katakan bahwa kelas maya itu kan memang kelas yang dibuat oleh guru supaya bisa digunakan oleh para siswa. Nah, jadi kalau misalnya tugas yang kita tugaskan ke para siswa, ya berarti siswa yang melaksanakan tugas tersebut. Ya, begitu Bu Hamdah? Benar pemahamannya? Ya, jadi apa bisa di-share keluar atau enggak? Ya, itu namanya ditugaskannya ke siapa? Ke siswa kah? Atau kemana? Ya kalau ke siswa berarti hanya ke siswa saja gitu. Mungkin apa pemahamannya gitu? Halo? Ya, Coba saya Bu Hamdah. Ya, terima kasih. Jadi Bu Eka nih dari Kota Baru kayaknya, dari Kota Baru ya. Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, wilayah paling tenggara dekat Sulawesi nih. Oh, Masya Allah. Masih ingat Bu? Ya. Nah, jadi Bu Eka untuk tugas-tugas di kelas maya, karena kita tadi kan buat kelas nih, buat kelas. Sama seperti kita di kelas kita, artinya tugas yang dibuat di kelas kita itu, misalnya tadi kelas 5A, kita khususkan untuk kelas 5A. Jadi ketika Bu Eka membuat tugas, Bu Eka itu menuliskannya untuk siapa, tujuannya ke kelas berapa. Jadi sudah ada, karena kita sudah terdaftar di kelas maya tadi, Bu Eka bisa nih mau masuk di kelas berapa, misalnya Bu Eka guru agama atau guru PJOK, guru olahraga misalnya, oh saya masuknya kelas 1 sama kelas 3 misalnya. Oh ini tentunya kan beda juga tapi bisa misalnya di kelas satunya ada 2 kelas nih, kelas 1A sama 1B misalnya. Tugasnya sama karena kan materinya juga sama, kemudian pencapaian kompetensi anaknya juga sama. Nah, jadi bisa Bu Eka langsung share ke kedua kelas itu. Misalnya di kelas 1A sama di kelas 1B. Jadi Bu Eka-nya menulisnya atau membuat tugasnya sekali saja, tapi men-share-nya atau membaginya ke dua kelas tersebut. Nah, kemudian tadi apa admin saja yang bisa berkontribusi di penyelenggara? Tentu saja kita semua bisa, kita kan ada aksesnya.
apa namanya aksesnya ID user sama password sekolah kita tadi, sekolah penyelenggara kita punya itu, kita bisa berkontribusi di sana. Kita bisa buat kelas, kita bisa tambahkan guru. Misalnya kita misalnya kelasnya Bu Dwi misalnya di kelas 8A misalnya. Nah, Bu Dwi di kelas 8A itu ada berapa sih gurunya? Ada 5 misalnya. Bu Dwi bisa memasukkan di situ. Atau misalnya, oh ternyata ketinggalan nih satu, Bu Dwi, Bu Rahma nggak masuk. Bu Rahma bisa masuk sendiri di kelasnya Bu Dwi, begitu. Ya, demikian Bu Eka. Oke, semoga semoga bisa diterima ya jawabannya. Ayo ada, terima kasih. Terima kasih nih Bu narasumber. Oke, dari Kalimantan udah ada perwakilan nih, dari Aceh juga ada Bu Eva. Mungkin ada lagi pertanyaan atau Rahma mau nanya deh, penasaran nih. Ya, jadi mungkin tentang kelas maya ya. Jadi apakah memang kalau kita udah daftar, ini misalnya Bu, kita udah daftar sebagai guru. Nah, hanya sebagai guru, apakah kita bisa harus daftar sebagai penyelenggara dulu, atau kalau kita udah daftar jadi guru, kita udah bisa kelola semua portal di rumah belajar? Tapi sedangkan ya lanjut. Ya, jadi misalnya kita daftar sebagai guru nih, ya apakah kita udah bisa mengaktifkan atau memanfaatkan semua portal rumah belajar gitu? Jadi berarti kita nggak mesti harus daftar sebagai penyelenggara kan, Bu Hamda kan? Boleh jawab Bu Hamda? Ya. Ketika kita ingin menjadi guru di sekolah kita, kita harus sekolah kita harus terdaftar sebagai penyelenggara dulu. Nah, kecuali misal nih Bu Rahma sudah terdaftar sebagai guru, tapi sekolahnya belum terdaftar sebagai penyelenggara. Nah, ternyata ada dari sekolah lain, misalnya MTS lain atau SMP lain, ada kenalan misalnya dari gurunya atau dari kepala sekolahnya. Oh, ternyata nih Bu Rahma nih, saya suka nih Bu Rahma mengajar kesenian misalnya, ngajar menari di kelas saya masukkan misalnya Bu Rahma sebagai guru di tempat saya. Bisa seperti itu. Nah, kelas maya ini fleksibel. Dan satu lagi Bapak Ibu di rumah belajar ini semua akses di rumah belajar ini kita tidak berlangganan. Nah, kita free. Artinya kita sebagai tamu pun bisa. Kita sebagai tamu artinya kita tidak mendownload rumah belajar, tidak terdaftar sebagai guru, tidak terdaftar sebagai siswa, tidak terdaftar sebagai penyelenggara. Kita sebagai tamu pun bisa. Misalnya orang tua ingin melihat-lihat ketika mendampingi anaknya, apalagi yang SMP kan sudah agak rumit nih pelajarannya, ada fisika, ada biologi yang rumit nih. Nah, jadi bisa nih orang tua, oh nak ini ternyata di rumah belajar ada loh videonya tentang ini, misalnya tentang fotosintesis. Nah ini ada loh di sini, ayo kita sama-sama belajar melihat video ini, bisa. Nah jadi ini ada nih privat, tulisannya nih privat nih Ibu Rianti. Untuk mendaftar ke rumah belajar harus izin kepala sekolah. Kelas maya maksudnya. Oh iya Bu. Nah, untuk mendaftar sebagai penyelenggara, Ibu mau tidak mau harus izin dulu kepala sekolah. Izinnya Pian yang tahu sendiri, kepala sekolah Pian, Bapak Ibu yang tahu sendiri. Kepala sekolah Bapak Ibu itu karakternya seperti apa. Ketika Bapak Ibu minta izinnya harus dalam suasana yang bagaimana. Kan beda-beda nih kepala sekolah. Siapa tahu pada saat itu kepala sekolahnya lagi banyak pikiran atau apa. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu kondisi dan karakter kepala sekolah kita. Jadi ketika kita menyampaikan ide kita, Bapak Ibu, ini ada nih bagus portal rumah belajar tentang kelas maya bla 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 bla. Ayo kita daftar yuk Bu, kita sebagai penyelenggara, karena di dalam sini kita bisa menyampaikan ide kita, karena di dalam sini ini kita bisa lagi, misalnya yang kalau dari Aceh ya Ibu Rianti, kita bisa undang Bu Pak atau siapa kepala sekolahnya Ibu Dwi untuk kita lebih intens lagi bagaimana sih masuk ke kelas maya, bagaimana mendaftar sebagai guru, bagaimana mendaftar sebagai penyelenggara. Bisa seperti itu. Bu Rianti ya? Iya. Ada lagi ya, Bu Rianti, ada lagi?
Karena Di tidak bawah ada lagi nih. ini ya Mbak. Nggak terbaca Bu Rahma karena ini privat. Ya, benar-benar. Oke, oke. Iya. Ya, Ya, silakan Bu Rahma, ada lagi. ya. Kalau dari Ada chat, yang mau ini Bu Rahma ya, langsung Bertanya bicara, langsung silakan. ngomong. Iya, saya ingin mendengar suaranya. ya ayo, ayo. Ayo Boleh. Ibu-ibu. Bapak Ini ada Ibu, Pak mungkin Ari Pak Ari Judin, Judi, Bu. Pak ada Pak Ari Judin, ada Bu Cut Rawati. Nirawati. Oh ini Bu Rianti tadi ya. Ya, ini ada Bu Enes juga, ada Pak Haris, ada Iya. Bu Bu Enis. Lasri, Ini banyak nih. Bu Ayo. Dewi. ada Bu Lucia, ada Bu Lucia. Zubaida, ada Bu Salma, ada Bu Siti. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu tentang terkait ini ya. Jangan nanti tiba-tiba terpikiran Bu Hamda ya sama Bu Dwi terbawa mimpi. Wah, gimana ya? Misalnya ada yang belum Iya. mau daftar tiba-tiba jadi terbawa mimpi ya karena belum ini. Iya. Jadi, yang tentang Yang penyelenggara pasti Bapak Ibu harus bisa, harus tekadkan aku bisa. Urusan nanti bisanya itu seperti apa jadinya, itulah kemampuan kita. Kan yang pasti kita, Benar. oh aku bisa ini, ya. Ya sama kan kita pakai naik motor, misalnya naik bus, kan orang nih sudah nggak ada lagi guru-guru muda seperti Bapak Ibu semua yang nggak bisa naik motor ya. Rasanya nih paling ada 1-2 gitu. Nah, ketika ingin belajar harus bisa bisa. Nah, jadi seperti itulah kita belajar itu, kita urusan nanti misalnya kalau kita anonimkan dengan naik motor tadi bisanya cuma jalan 40 paling cepat. Nah, itu kan nggak jadi masalah. Nah, atau yang sudah ada bisa yang sampai jalan 100 misalnya speednya kan. Nah, yang penting ada perubahan ya Mbak ya. Yang penting ada perubahan sedikit pun perubahan itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi Bapak Ibu semua, bagi siswa-siswa kita. Iya. Gimana Pak Lanjut, sesi Bu Rahma? mungkin nih belum ada lagi nih yang bertanya. Insya Allah sepertinya penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Semoga udah menghapus kegalauan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oh ternyata ada jawaban dari kehadiran portal rumah belajar. Ya semoga bisa benar-benar dimanfaatkan. Dan tadi insya Allah sahabat rumah belajar Aceh dan dari provinsi manapun siap mengawal ya Bu Hamda dan juga Bu Dwi ya. Siap seluruh sekolah. Dari pendaftaran, bahkan kalau ada hal-hal apa yang kurang dipahamin atau bahkan pembuatan akun sendiri tadi bisa langsung dibantu. Ya jadi jangan susah hati atau bersahati ya. Jangan gundah gulana. Jadi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu memang belum terdaftar, belum ada nih pembahasan tentang portal rumah belajar, bisa nih mulai besok mulai dicetuskan, mulai dicanangkan. Oh, yang pembelajarannya harus daring. Jadi di Aceh nih Bu Hamdah kan ada yang setengahnya sekolahnya masuk, ada yang setengah lagi sekolahnya harus jarak jauh. Jadi bagi yang guru-guru mengharuskan pembelajaran jarak jauh, sepertinya ide ini sangat bagus untuk dikemukakan, dicanangkan, dibicarakan dengan kepala sekolahnya. Apalagi gratis ya Mbak Mda ya? Ya, gratis, free. Berbayar, fasilitasnya juga sangat memadai. Ya kita gunakanlah apa yang sudah disediakan sama pemerintah. Ya Bu Hamda. Kita boleh minta nomor kontak ya, Bu Hamda dan Bu Dwi bersedia ya menuliskan nomor kontaknya di chat. Di kolom chat ya? Oh, boleh. Siap. Oke. Alhamdulillah ya, sepertinya kita sudah hampir tiba di penghujung webinar ya, meskipun berapa nih peserta yang bertanya 15 ya tadi 19, Masya Allah, luar biasa sekali guru Bapak Ibu hebat nih, guru-guru hebat semuanya. Silahkan disimpan ya Bu, di save kontak pemateri kita pada hari ini, ada Bu Hamda dan juga Bu Dwi. Oke, ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai penutup ya, sebelum nanti ada kuis ya Bu Hamda dan Bu Dwi ya, sudah disiapkan kuis untuk para peserta nih. Wah, ya, jadi ada ini privatnya saya buka dulu nih, ada yang privat masih. Oke, silakan. Ya, jadi kalau kuis guru-guru juga harus kuis ya, jangan asik kasih kuis aja ke anak-anak gitu ya. Jadi ini hari ini kita mau dikasih kuis juga nih. Sebagai bahan evaluasi gitu, dari kasih pemaparan materi sudah seberapa jauh kan gitu. Ya, pengulangan juga. Gimana Bu Hamda, ada tambahan lagi Bu? Ada tambahan pertanyaan yang masuk atau? Saya tidak bisa menghapus privatnya ini nah. Nomor saya bisa di ini kan nggak?
Nomor HP saya 0813 Ya, 4971 berapa Bu? 89? 0813 4971 Ya. 9295. Oke. Silakan, itu nomor 9295, itu nomor Bu Hamda. Boleh di-save Iya. ya. Alhamdulillah hari ini bisa dapat nomor kedua narasumber kita yang nantinya insya Allah terus menemani kita ya, para ibu dan bapak guru hebat dalam pemanfaatan portal rumah belajar ini. Mungkin boleh disampaikan kata-kata penutupnya ya sebelum kita masuk ke kuis. Silahkan dulu dari Bu Dwi Ermayanti, ingin disampaikan pesan apa ke teman-teman ya, menularkan semangatnya ya. Kemudian nanti disambung oleh Bu Hamda, silahkan. Baik, jadi closing statement lah istilahnya nih ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun di tengah pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk belajar secara jarak jauh, bukan berarti menghentikan langkah dan semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Anak didik kita berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan ilmu dari kita guru. Jadi bagaimana caranya guru kita ini harus punya 1000 cara untuk bisa menyampaikan materi itu secara langsung kepada mereka. Nah, jadi nikmati setiap proses yang ada, syukuri dengan apa yang sudah kita miliki, insya Allah nikmatnya juga bakalan terasa. Mungkin seperti itu, Bu Rahma. Ya. Dari saya singkat saja, artinya kita harus tetap belajar, Bapak Ibu, jangan patah semangat, jangan jangan terpaku pada usia, karena usia saya juga sudah lumayan banyak, karena usia itu hanyalah sebuah angka, dan belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat. Seperti moto dari rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya. Boleh saya berpantun sedikit? Boleh. Uanglah receh membeli bantal. Cakep. Siap dibawa dengan kereta. SRB Aceh dan SRB Kalsel siap membantu Bapak Ibu semua. Oke ya, insya Allah. Jadi jangan diteror terus nih, nomornya diteror ya. Kalau diteror nomor Bu Hamda sama Bu Dwi. Oke, mungkin kita bisa langsung ke sesi kuis ya. Ini udah nggak sabar nih, tangannya mau ketik-ketik, mau jawab. Nanti takut hilang ya apa yang udah dapat di hari ini. Silakan Bu Dwi, mungkin bisa dipimpin untuk kuisnya sebelum kita tutup webinar kali ini. Boleh, Bu Hamda, hostnya ke saya lagi gitu. Oh iya, benar. Sebentar. Ayo Bapak Ibu siapkan HP-nya ya. Udah pada pakai HP ya. Udah pegang HP maksudnya, nggak perlu disiapkan lagi. Oke. Kita sama-sama kerjain kuis nih. Lanjut Bu Dwi. Ya. Bentar Bapak Ibu. Kira-kira kuisnya susah-susah nggak ya soalnya? Galau anak-anak ya. Susah-susah nggak ya? Yang sudah kita dapatkan tadi lah. Pilihan berganda bukan? bukan Einstein kan? Aman. Oke, Bapak Ibu boleh buka di web browsernya itu Quizizz. Atau sebentar saya share. Ayo kita buka Quizizz. Nah, Bapak Ibu boleh buka di alamat web browsernya itu joinmyquizizz.com. Terus kodenya Bapak Ibu bisa masukkan 060252. Kita tunggu partisipannya yang join. Bisa ulang kodenya, Bu? Kodenya 060252. Ya.
Bu Rahma mau ikutan juga, silahkan. dong. Iya, ini Bisnis. sudah ada Bu Salmi. Wah, sekarang ini guru-guru udah terbiasa nih, nggak gemeteran lagi ya. Iya, pegang. nggak asing lagi kayaknya. Tuh, Iya, Bu Eka ada Kalsel, Bu Bu Eka. Salmi udah mulai. Udah masuk. Tetap join dulu ya Bu, nanti kita serentak mulainya. 0602 060252. 52. Boleh Bapak Ibu pakai handphone, boleh pakai laptop, buka di web browsernya itu joinmyquiz.com. Kemudian masukkan Baru 2 kodenya orang nih. 06 Ayo yang lain. 52. Ayo Oke, yang Bu lain. Eva. Bu Eva, Eva bangun. joinmyquiz.com. Mungkin bisa dituliskan di ini Bu Rahma di kolom chat. Iya, kosong ininya ya. Join my quiz-nya itu, Bu Rahma. Join my quiz sama kodenya sekalian. Sudah adakah atau ini kalau sudah 3 orang 3 besar 3 terus orang ya? bisa dimulai. Kok cuma 3 orang yang masuk nih, yang lain mana? Ayo yang lain. Atau kita tunggu dulu. Oh, sudah ada 4. Bu Hamda. Oh iya, nah. Ayo Ibu, Bapak Ibu. Oke, ada Bu Rianti. Bu Lakstri. Mungkin masih jaringan, kita tunggu sebentar lagi Bu Dewi ya. Iya, Bu Hamda, boleh, boleh. Sekitar 2 menit lagi, 1 menit lagi kita tunggu Boleh. kawan-kawan kita bergabung. Cuaca di Kalimantan Selatan aman, Mbak Hamda? Mendung nih, mendung dari pagi tadi, mendung tapi nggak hujan. Karena ada lagunya kan, mendung tak berarti hujan. Iya. Mendung tak berarti hujan. Kami udah mak. Iya, udah 6 orang. Rianti, Bu Rahma. Oh, Bu Rahma ikut juga. Soalnya rahasia ini, Mbak Hamda. Soalnya belum bocor, jadi masih penasaran. Oke, main yuk, main yuk. Udah ada berapa, Bu? Sudah ada 6. Nah, boleh langsung mulai? Boleh, kita Mulai. mulai saja. Ya, kita mulai. Siap-siap ya, Ibu-ibu, Siap-siap Bapak. ya. Bapak ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Ya, bapak-bapak. siap, mulai. Oke, kita mulai. Oke, silakan jawab Bapak Ibu. 1. Iya. Bu Eka, mantap, luar biasa. Bu Salmi. Wow. Iya. Wah, terjadi susul menyusul nih ternyata. Kejar-kejaran ayam. Kejar-kejaran ini. Ibu-ibu kejar-kejaran ini ternyata. Deg-degan ya, deg-degan. Oke, menyusul. Ibu Eka, Ibu Eka langsung ke posisi 2. Menduduki peringkat pertama masih Bu Rahmawati. Wah, Bu Eva menyusul Bu Eka. Oke. Kayak jadi ini, jadi presenter bola saya. Moderatornya diambil alih jadinya ya. Moderatornya lagi ikut ini. Luar biasa, Bu Eva sudah, Bu Risa ini membalap semuanya. Menjadi nomor 1, Bu Risa. Wow, keren. Salah. Jangan ngomong dong kalau salah.
Jujur amat. Iya, Bu Eva di posisi Wow, pertama. luar biasa Bu Eva. Bu Eva masih bertahan di Wah. peringkat pertama. Ayo, Bu Risa, Bu Rahma, Bu Eka, ayo kejar. Wow, Bu Rahma sudah menduduki peringkat kedua. Bu Risa akhirnya ke peringkat ketiga. Bu Eka keempat. Ayo cepat. Kejar. Bu Bergeser Eva lagi. ternyata ya Bu Eva. Wow, luar biasa Bu Eva. Bergeser lagi. Ya, selesai semua. Bergeser lagi Bu Risa. Wow, wah Bu Salmi ternyata Bu Salmi. Bu Salmi tiba-tiba berada di peringkat 3. Oke, geser lagi. Oh, Bu Masya Allah. Salmi. Wah, luar biasa Bu Salmi ternyata berada di peringkat 3. Di sini ketahuan ya yang paling khusyuk, yang paling khusyuk. Bu Eva. Paling khusyuk, Masya Allah. paling khusyuk dan Eva. paling sering jempolnya megang HP. Masya Allah. Pada OTW nih, pada OTW menyelesaikan semua nih. Seru ya main kuisis, kayak sama anak-anak bisa teriak-teriak gitu ya. Iya, bisa teriak sendiri. Nah, sepertinya Ayo. Bagaimana Bu Dwi sudah ini ya? Udah selesai semua nih. Bu Dewi sikit lagi. Udah, ya. Udah. Oke. Nggak tahu melampaui lagi yang di atas? Atau cukupkan di sini? Udah, kayaknya udah. Iya, Aman, baik. jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemenangnya ya, Bu. Jadi pemenangnya ada Bu Eva, ini dari Aceh Tamiang. Kami, Terus kami ada penasaran terus ada mana sih Bu Eva? Bu Evanya Bu buka. Eva, nanti kita foto bersama, videonya dibuka semua gitu. Iya, Iya, benar-benar. buka video yuk Bu, sesi selanjutnya nih sesi foto bersama nih. Ayo kita foto Iya. bersama yuk. Iya, yang kedua ada Bu Videonya Rahma, harus yang dibuka. ketiga Bu Salmi, keempat Bu Eka, dan kelima Bu Risha. Oke, masing-masing ibu Keren. nanti saya mintakan nomor handphonenya untuk bisa dikirimkan hadiahnya pulsa ya Bu Hamdah. Ya. Oh, kita dapat hadiah. Jadi juara 1, 2, dan 3 alhamdulillah mendapatkan tambahan pulsa 50.000 masing-masingnya. Terus juara 4, 5 mendapatkan hadiah pulsa 30.000. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ini surprise ya, kita aja bahagia gitu ya dikasih hadiah ya, apalagi anak-anak. Nah, gimana anak-anak ya? Jadi untuk tadi seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, aku ingin menjadi guru yang menyenangkan. Ya seperti ini contohnya. Iya. Jadi jangan lupa dikirim terus ya, Bu Emma tadi udah di screenshot ya nama-nama pemenangnya ya, nanti biar Iya, kita. Bu Eka, tapi Bu Eka kirim nomor teleponnya di kolom chat atau di mana terserah. Mau gimana atau di tuh Bu Eka 08215999 ada itu. Bu Rahma bisa minta tolong Bu Lastri dicatatkan. sambil melatih anak drum band. Wow, luar biasa. Keren banget ya. Keren. Gak apa-apa Bu Lastri. Kekuatan ibu-ibu ya, the power of emak-emak nih sambil-sambil bisa. Kalau wanita itu kan multitasking ya. Ya, Masya Allah. Oke Bu Eva, Bu Eka 0821 kita catat ya ibu-ibu ya. Bu Eka sudah, ini Bu Deli, Yana, Eva bangun, Bu Eva bangun. Eva, Bu apa lagi nih yang belum kirim nomor? Siapa tadi? Bu Salmi? Bu Salmi sudah nggak? Bu Salmi sudah. Bu Salmi oke udah. Bu ada lagi yang 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi? Dirimu belum, Bu Rahmawati belum. Bu Rahma diri sendiri tidak ingat ya. Itu Bu Salmi ada, Bu Salmi. Oke. Bu Salmi 085361216412. Satu orang lagi nih belum. Siapa lagi? Bu Rahma, Bu Sal, Bu Eka, Bu Risha.
Oh ya, Bu Risha, oke. Bu Bu Risha sudah ya, Bu Nah, Risha? itu dia Bu Rishanya. Bu Oh Risha. iya. Bu Risha, oke. Bu Risha tadi pakai nama samaran. Nama Ingat samaran ya, ya. Pak Risha ternyata nama anaknya. Oke, alhamdulillah ya. Makin sumringah gitu ya kalau udah dikasih iming-iming kado, rasanya udah berubah dari ngantuk jadi terbangun. Oke, Masya Allah. Tandanya tatap muka saya kasihkan kado secara ini kalau tatap muka. Aduh, jadi pengen. Oke, memang sekarang pulsa segalanya ya. Ada yang mau bergabung nih SRB Aisyah. Diadmit nggak, Bu Dwi? Kita Kita udah mau selesai. Udah Iya, mau selesai. tinggal Udah mau Apa selesai. tutup. Kita admit dulu biar dia Boleh. tahu kita juga mau selesai. Boleh, Oke. boleh. Boleh, Bu Anda. Arifi Aisyah dari Aceh bukan? Iya, Bu Dwi. Iya. di Aceh. Ya, Sapa dulu deh Bu Dwi, Bu Aisyahnya. Bu Aisyah. silakan dibuka open videonya Bu Aisyah. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa ya. Alhamdulillah ini kita, ayo Bu buka videonya nih. Bu Eva udah, Bu Eka udah, Bu Siti udah, Bu Lucia, Bu Zubairi, kita foto bersama ya. Ini ada Oppo A3s, siapakah dia? Bu Aisyah, ayo Bu, boleh dibuka. Bu Aisyah dapat sesi foto-fotonya yuk. Iya, Bu. Ayo kita buka sama-sama ya. Kameramennya Bu Dwi ya? Bu Hamdah. Saya bisa pakai ya. Bu Hamdah. Bu Bentar, Hamdah. bentar. Ya. Siap posisi Ini terbaiknya. 1, 2, 3, 6, 10 ya. Ini 10 ya. Iya. Salam kenal Bu Aisyah. Salam kenal. Ya. Screenshot dulu ya. Ada 9 orang. Bu Lakstri. Oh, Lakstri tadi lagi latihan drum band gitu. Sambil-sambil. Sambil-sambilan, Masya Allah. Iya, di 1, sela-selanya kita ini. saya hitung. Senyum yang ceria. 1, 2, 3. Iya. Baru pakai ini tuh apa sih? Bu Hamdan Bu, namanya. pakai lambang portal rumah belajar. Gini semua yuk, gini semua. Sebentar. Gini yuk, Bu, ibu-ibu. Masih gini ya? Iya, gini. Gini ya. Di Bentar, kanan kita ada ulang. Kanan, ulang seperti kiri ini ya? boleh. Iya. Oke. Ya. Kalau saya seperti ini, siapa yang mencet tapinya? Kan nggak pakai ini ya, nggak pakai timer di sini. Nggak ada timer ya? Ada sebelah Nggak aja ada, kalau kan nggak. langsung di laptop, di print screen di laptop. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa, sebelah aja, sebelah. Lah ya, ya. 1, 2, 3. Iya. Mana lagi yang lain? Ini cuma ada 12. Ini sebelahnya lagi. Halaman keduanya, Ibu. Halaman kedua. Sebentar, saya save dulu yang ini. Gimana, aman Bu Anda? Bentar. Ya, aman. Sudah saya save. Ini sudah halaman kedua ya? Udah halaman kedua belum? Belum sepertinya, Mbak. Bu Hamda yang geserkan ke halaman 2-nya. Udah semua kayaknya. Udah semua. Oke, alhamdulillah. Ya, kita ulang ya. Oke. Bu Laksri tadi masih latihan drum band, Bu Laksri? Ya. Sudah siap, Bu Salmi? Bu Salmi udah siap? Diulang sekali lagi, Ibu-ibu. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Kita teriakan yel-yel bersama. Yelnya ini begini. Apa moto kita, Bu Dwi? Merdeka belajarnya. Merdeka belajarnya.
Rumah belajar portalnya Maju Indonesia. Maju Indonesia. Merdeka Ya, bisa belajarnya. Mungkin boleh di kolom di kolom chat dituliskan, Bu. Saya Merdeka belajarnya, rumah belajar apa belajar portalnya. portalnya Ya. Maju Indonesia. Maju Indonesia. Ayo, Sama-sama sambil dikepalkan tangannya karena nggak boleh begini ya, karena ini sekarang musim pilkada nih. Jadi harus begini. Iya. Oke, sama-sama buka mikrofon. Ayo kita Sama-sama buka mikrofon semuanya, Bu Rianti, Bu Salmi, silakan Bu Bu Hamzah. Sarah, buka mikrofonnya. Biar terekam semuanya, Bu Sarah. Bu Sarah buka, Bu Siti Nazatul Sarah buka mikrofonnya. Biar sama-sama kita. Ayo. Kita tes dulu ya sama-sama. 1, 2, 3. Merdeka belajarnya. Rumah belajar portalnya Maju Indonesia. Sinkron. Kurang kompak. Ayo yang kompak. Kompak. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, Maju Indonesia. Satu, Ya, dua, ketiga. Ayo, Bu Rahma itu. 2, 3. Merdeka belajar portalnya, Maju Indonesia. Maju Indonesia. Karena tetap lain sesuai ini ya, sesuai jadikan ya. Jadi bahagia. Saya aja bikin hebohnya gimana tatap muka ya. Ketahuan yang mana yang kenyang banget nih. Bener. Insya Allah, alhamdulillah ya akhirnya bertemu di sini ya. Sepertinya kita akhiri ya, kita tutup ya, Bu Hamda dan Bu. Gimana? Iya. Silakan. Izin sebentar sebelum ditutup. Ya Bu Eva. Iya, Bu. Boleh nggak kita dapat materinya gitu, Bu? Oh, boleh nanti bisa di mana ya? Iya, Bu. Kami juga. Ya. Nanti kalau yang dari SRB Aceh biar Dwi yang kirim, Bu Hamda. Iya. Oh ya, nanti saya kirim file Kami PPT juga ke Bu Dwi ya, PPT saya. Bu Dwi kirim PPT-nya ke saya. Jadi yang untuk Kalsel, silahkan hubungi saya di nomor WA saya tadi. Oke. Nah. Oh iya, Bapak Ibu, jangan lupa follow Instagram saya, Facebook saya, dan juga apalagi ya, YouTube saya. Kalau Facebook sama YouTube itu nama saya sendiri, Siti Hamdah. Nah, kemudian kalau di Instagram itu Hamdah_Intansari. Hamdah_Intansari. Nah, kalau tiga itu sih yang aktif, yang untuk Twitter itu tidak begitu aktif. Ada juga sih Twitter, tapi tidak begitu aktif. Mana tahu Silahkan dapat di-follow tips ya, Bu Hamdah ya, dapat tips gimana caranya bisa ke Korea gitu. Media sosial ini ayo disebutkan. Media sosial Bu Dwi, sebutkan ayo biar yang lain Iya mau boleh. follow. Facebook Dwi Ermayanti, Instagram Dwi_Ermayanti 4, YouTube nama sendiri juga Dwi Ermayanti. Itu aja mungkin Bu Hamdah. Ya. Ya, alhamdulillah insya Allah kita tutup ya. Ibu-ibu yang lain ada lagi yang mau disampaikan? Wah, ini semakin asik ya, di akhir-akhir baru nampak nih wajah-wajah indahnya. Sudah hilang ngantuknya, sudah hilang ngantuknya. Iya, udah hilang ngantuknya. Ini saya telat. Dapat pulsa ya. Nggak apa-apa Bu Aisyah, yang penting dapat sesi fotonya. Nanti ilmunya di-share. Minta sama teman-teman yang lain. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan satu webinar dan semoga yang kita harapkan tadi ya harapan-harapan ya doa-doa kita semoga tetap menjadi suntikan semangat nih para guru-guru dimanapun berada ya dari Kalimantan sampai ke Aceh, dan kita akan sama-sama bertugas, tentunya tugas kita sebagai guru men-share ya sebanyak-banyaknya ilmu yang kita sudah dapati dan juga sama-sama saling
mendukung satu sama lain, merangkul semua guru-guru tentunya di Indonesia untuk sama-sama kita hadapi ya, hadapi apapun yang terjadi. Semoga tadi ilmu yang didapatkan terkait fitur sumber belajar dan juga portal Kelas Maya ya, tentang portal rumah belajar ini sama-sama bisa menjadi obat ya, tadi menjadi obat ya, menjadi obat bagi guru-guru untuk memanfaatkan untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran ya. Jadi terus belajar, nggak boleh sampai dead ya, sampai meninggal. Insya Allah semoga kita dalam keadaan belajar dan mengajar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, saya selaku moderator mungkin tadi lupa memperkenalkan diri tapi udah ada namanya ya. Ya, Rahmati, saya pamit undur diri dan juga terima kasih banyak atas partisipasinya kepada seluruh Bu Ibu nih. Ibu-ibu tinggal ya, bapak-bapaknya udah pamit ya. Oke, Ibu-ibu hebat dan juga para kedua narasumber hebat kita, ada Bu Hamda dari Kalimantan Selatan. Terima kasih Ibu, selamat beraktivitas kembali, dan Bu Dwi Ermayanti dari Aceh, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas sharing ilmunya di hari ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah sangat bermanfaat tentunya. Semoga tugas kami nih tinggal ya, Ibu Hamda dan Bu Dwi udah satu langkah lebih maju nih Bu ya, satu langkah lebih maju dalam menciarkan, tentunya men-share berbagi kebaikan, selain juga jadi tugas dari Pembatik 4 ya. Selain dari tugas juga Masya Allah ternyata tugas itu sangat bermanfaat. Dan sekarang tugas kita sebagai guru-guru yang hari ini dapat ilmunya ya, tadi mau jadi guru seperti apa, semoga bisa terwujud dan kita bisa berbagi ke manapun, ke siapapun, dan sama-sama menjadi guru-guru hebat dimanapun kita berada. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kurang dan lebih, Rama minta maaf atas segala kesalahan. Dan terima kasih ibu-ibu guru hebat, tadi udah sesi foto-foto keren. Nanti kita sharing, semoga ke depan bisa bertemu lagi, mau dari Maya, mau dari tatap muka ya. Kalau ada orang Aceh mau ke Kalimantan, tinggal hubungi Bu Hamda dan Bu Eka ya. Nanti kalau ada Bu Eka sama Bu Hamda mau main-main Aceh, tinggal hubungi Rian, tidak Bu Siti, main ya, tinggal buka seru ya. Saya sampai Medan aja. Ya. Amin, insya Allah semoga bisa saling bantu dan terus doa kepada seluruh guru-guru. Masya Allah hebat, jadi amal jariah. Oke, kita akhiri dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu ya, guru-guru hebat semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sukses terus ya, kita doakan Ibu-ibu untuk Bu Dwi dan Bu Hamda, semoga mereka berjuang di Pembatik 4 sampai jadi DRD. Amin. Amin. Ya, semoga. Amin. Insya Allah. Nanti kita insya Allah nggak dilupakan kok. Ya, ikut Ulun teror ya Bu Hamda ya. boleh. Oke, dadah. Sampai jumpa kembali Bu Ibu. Assalamualaikum. Lelit Bu Ibu, silakan ya. Iya, silakan Untuk live room. Langsung end meeting ya, saya end meeting ya. Ibu, terima kasih banyak Bu Hamda.